sudah muncul ya Bapak Ibu terkait tampilannya maksudnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya Pak dan yang lainnya Bapak Ibu? Ada Pak, ada. Oh ya, Ada. baik. Berarti yang terlihat yang Word ya Bu Mai? Ya, ya yang Oke. Word. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mempresentasikan terkait review paper mengenai e-learning yang sudah saya baca sekilas gitu ya. Oke, ada 5 jurnal yang saya baca mengenai topik e-learning ini. Yang pertama itu ada jurnal di tahun 2021 yang pembuatnya ya atau misalkan yang menulisnya itu Muhammad Alfian dan Hikmatul Maulidah. Judulnya adalah Determining Factor for Success Use of E-Learning in Learning Process in College. Nah, di dalam paper ini masalahnya atau isu yang diangkatnya adalah bahwa memang saat ini kita ada perubahan terkait keadaan gitu ya, bahwa menyikapi revolusi industri 4.0 ini yang semuanya serba teknologi, kemudian juga adanya pergeseran pembelajaran dari yang tadinya konvensional menjadi digitalisasi. Nah, mungkin kita juga merasakan hal seperti ini sekarang, bahwa pembelajaran saat ini semuanya sudah mengarah ke digitalisasi ya, di mana yang sedang kita lakukan sekarang ini juga ini adalah bentuk daripada bentuk perubahan dari revolusi industri 4.0. Nah, kemudian di paper yang ini itu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan penggunaan e-learning yang digunakan di dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, yang dijadikan sampelnya itu adalah perguruan tinggi Karisidenan Pekalongan. Nah, dengan sampelnya itu adalah sebanyak 206 responden. Nah, di dalam paper ini kesimpulan yang saya baca itu bahwa kualitas e-learning itu berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dan penggunaan e-learning. Namun kualitas informasi yang dihasilkan dari e-learning hanya mempengaruhi kepuasan pengguna saja, tidak mempengaruhi kebagian penggunaan e-learningnya. Tetapi kalau misalkan keberhasilannya, nah itu diukurnya dari bagaimana si pengguna itu puas, kemudian kualitas informasinya juga bagus. Jadi inti dari jurnal ini bahwa kalau misalkan e-learning itu dinyatakan berkualitas dan dinyatakan berhasil, itu dari segi penggunaannya, kemudian dari segi informasi yang diberikannya, kemudian survei kepuasan pelanggannya itu harus positif gitu, atau harus baik. Maka itu dinyatakan bahwa e-learning itu sudah sesuai gitu. Nah, itu yang dicontohkan di Perguruan Tinggi Karisidenan Pekalongan. Nah, kemudian di yang jurnal yang kedua mengenai e-learning infrastructure and college engagement, antecedent and conclusion in driving e-learning quality, sama sebenarnya rata-rata di isu atau masalahnya itu gara-gara memang adanya perubahan atau era revolusi industri 4.0 ini. Nah, kemudian ada tambahan kalau di bagian yang kedua ini, yaitu mengenai kecakapan abad 21. Nah, kemudian ada juga gara-gara pengaruh pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, kemudian yang mengakibatkan dari COVID itu menjadi pembelajaran harus dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh. Nah, di dalam jurnal yang kedua ini, tujuannya itu yaitu untuk mengukur dampak pada aspek-aspek yang berusaha untuk meningkatkan efektivitas di masa pandemi, agar instansi pendidikan mampu melakukan kesiapan dan kematangan dalam pembelajaran online. Yang diujikannya itu sebanyak 360 kuesioner, namun 314 kuesionernya dikembalikan dan 24 kuesioner tidak dapat digunakan karena termasuk kategori outlier. Nah, sehingga hanya 290 kuesioner yang ditindaklanjut gitu untuk dianalisis. Nah, dari 290 kuesioner ini ada 153 respondennya laki-laki dan 137-nya adalah perempuan.
kemudian dengan gelar master 80 responden dan 20 responden gelar dokter. Nah, dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa apa namanya? Jadi si e-learning ini harus didukung dengan adanya infrastruktur yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran jarak jauh. Nah, ketika kita ingin menggunakan e-learning atau pembelajaran jarak jauh, rata-rata permasalahannya itu karena infrastruktur yang belum memadai. Nah, seperti halnya misalkan jaringan internet, misalkan komputer atau smartphone yang digunakan, kemudian juga alat-alat yang lain yang mendukung untuk proses terjadinya pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti itu yang di jurnal yang kedua. Nah, kalau yang ketiga ini learning style detection in e-learning system using machine learning teknik ya. Nah, kalau di sini lebih kepada intinya sih gaya belajar menggunakan machine learning. Nah, kemudian di sini juga di machine learning-nya digunakan untuk mengklasifikasikan termasuk gaya belajar yang mana pada siswa tersebut dengan model yang digunakan adalah Felder-Silverman Learning Style Model. Nah, di jurnal yang ketiga ini diujikan kepada 498 siswa menggunakan model gaya belajar FSLM ini bahwa hasil 266 siswa lebih menyukai pemahaman konsep secara berurutan. Mereka lebih menyukai kemajuan yang lambat tetapi pasti dibandingkan dengan menyelesaikan pembelajaran yang terburu-buru. Nah, kemudian lebih dari 75% digunakan waktunya untuk belajar dan menggunakan seluruh sumber belajar untuk mempersiapkan ujian. Nah, kemudian 221 siswanya mempunyai gaya belajar verbal. Mereka lebih menyukai bahan bacaan daripada pembelajaran video dan presentasi atau daripada gambar dan simulasi. Nah, ketika tingkat kesulitan meningkat sekitar 35%, gaya belajar verbal ini beralih ke pembelajaran visual dengan menggunakan video, gambar, dan simulasi. Nah, di penelitian yang dilakukan oleh Fareha Rashid ini, ternyata kalau misalkan kita ingin tahu gaya belajar siswa, sebenarnya siswa ini ingin belajarnya itu santai gitu. Jadi yang penting alon-alon asal kelakon kayaknya kalau misalkan diibaratkan seperti itu kayaknya kalau misalkan dibaca dari jurnalnya. Nah, kemudian baru ada sebagian siswa yang menyukai pembelajarannya menggunakan pembelajaran verbal, kayak diterangin gitu ya, atau ceramah gitu. Nah, kalau misalkan sudah kepepet, kalau sebelumnya siswa itu nggak suka melihat video, kemudian melihat presentasi, lebih senangnya diceramahin gitu, pembelajarannya menggunakan ceramah atau berdasarkan step by step yang secara pelan-pelan. Nah, namun kalau misalkan sudah kepepet atau misalkan soalnya yang sulit, nah barulah siswa tersebut menyukai atau beralih ke pembelajaran visual dengan menggunakan video, gambar atau simulasi. Nah, sehingga disimpulkan juga bahwa ternyata gaya belajar itu bukan sesuatu hal yang mutlak atau yang memang siswa itu gaya belajarnya visual misalkan. Nah, tidak berarti siswa tersebut hanya visual saja, melainkan sebenarnya bisa berubah gaya belajarnya sesuai dengan keadaan atau kondisi. Jadi di sini diterangkan bahwa gaya belajar bukan merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak dapat berubah dalam jangka waktu yang panjang, melainkan gaya belajar dapat berubah sepanjang perjalanan hidup siswa tersebut. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini juga masih kaitannya dengan gaya belajar. Nah, ini yang dilakukan di Makassar, di SMK 2 Pinrang. Nah, ini mengenai pengaruh media pembelajaran e-learning, gaya belajar, dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran SIMBIG kelas 10 SMK Negeri 2 Pinrang di UNM. Nah, masalahnya juga sama, pengaruh gaya belajar dengan motivasi, kemudian pengaruh gaya belajar menggunakan e-learning, kemudian pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, kemudian pengaruh langsung maupun melalui motivasi belajar, dan pengaruh gaya belajar terhadap siswa baik secara langsung maupun melalui motivasi belajar. Nah, di yang jurnal yang keempat ini diujikan ke 120 orang siswa yang dipilih secara random, diambil sampelnya sebanyak 89 orang.
Nah, ternyata hasil daripada pengujian ini bahwa ada pengaruh atau terdapat pengaruh yang signifikan terkait penggunaan pembelajaran e-learning terhadap motivasi belajar pada pembelajaran SIMDIG. Jadi siswa lebih termotivasi, lebih semangat belajarnya ketika menggunakan media pembelajaran e-learning. Nah, kemudian terdapat pengaruh signifikan gaya belajar terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran SIMDIG. Nah, gaya belajarnya juga semakin meningkat. Kemudian motivasi belajar terhadap hasil belajar siswanya juga meningkat, dan pengaruh lain adalah dengan penggunaan media pembelajaran e-learning. Kemudian ada apa ya nih? Oh iya, di sini dijelaskan bahwa peningkatannya sekitar 0,36 melalui motivasi belajar 0,11. Nah, ini ada hitung-hitungannya sih sebenarnya di jurnalnya, apa namanya, bagaimana kenaikan seperti ini, walaupun memang tidak terlalu terperinci, hanya poin-poinnya saja. Nah, jadi kalau di jurnal yang keempat ini memang ternyata setelah diujikan di SMK 2 Pinrang, siswa itu lebih semangat belajar menggunakan media pembelajaran e-learning. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir di apa namanya, judulnya pengembangan adaptif e-learning sistem berbasis Spark Learning pada materi IP address. Nah, di materi ini juga sama sebenarnya, kaitannya masih dengan gaya belajar, bahwa siswa SMK itu di jurnal dijelaskan bahwa siswa SMK sekitar 75% itu lebih banyak praktik dibandingkan dengan teori, sehingga menyebabkan memang siswa jarang membaca atau jarang menguasai teori, kebanyakannya paham praktik. Dan memang sebenarnya terlihat dan bisa dibuktikan sih kalau di sekolah juga gitu. Di sekolah saya memang siswa lebih cenderung banyaknya praktik dan lebih paham praktik dibandingkan ketika ditanya masalah teorinya. Nah, adanya pengembangan adaptif e-learning ini ditujukan supaya siswa tersebut ketika di sekolah lebih banyak mempelajari pelajaran praktik, maka e-learning ini digunakan untuk siswa untuk memperdalam materi mengenai teori-teori yang belum terajarkan atau memang tidak mencukupi waktunya selama di sekolah, yang dapat diulang-ulang. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa di sini untuk menyesuaikan kebutuhan penggunanya dengan tujuan untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa dan menyajikan materi sesuai dengan gaya belajarnya. Dengan begitu, katanya, maka siswa SMK yang lebih banyak praktik dibandingkan dengan teori dapat memanfaatkan e-learning ini sebagai pendalaman materi di luar jam pelajaran. Nah, itu mungkin beberapa penjelasan singkat yang mungkin agak membingungkan Bapak dan Ibu semua terkait jurnal yang sudah saya baca. Ada 5 jurnal mengenai e-learning, 3 diantaranya mengenai gaya belajar dan 2-nya jurnal e-learning umum gitu. Itu mungkin Pak penjelasannya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita coba bahas satu-satu ya, dari jurnal yang pertama. Ya, dari jurnal yang pertama ini fokusnya ke apa namanya, ke kontennya atau ke sistemnya? Ke sistem dan konten ya Pak. Di bagian kesimpulannya dijelaskan bahwa kualitas informasi berarti konten ya Pak. Kemudian kepuasan pengguna mungkin bisa konten, bisa juga sistem gitu. Sistem ya, berarti memang jurnal pertama ini sepertinya jurnal yang tidak sesuatu yang baru ya di e-learning ya. Jadi memang umum ya, dimana kalau apa namanya, kepuasan pengguna e-learning itu bisa dilihat dari kontennya dan dari sistemnya ya. Sistemnya artinya dari cara penggunaan ya, kemudian fitur-fitur yang disediakan. Sehingga jurnal pertama ini terlalu umum ya, dan dia hanya ingin membuktikan di kampusnya ya, kampus atau sekolah? Kampus Di ya. kampus Pak.
Ini jurnal lokal ya. Iya Pak, ini mah job lokal. Iya. Kemudian yang pertamanya sepertinya tidak ada yang baru ya. Iya sih Pak, ini mah cuma sebatas pengujian aja kayaknya. Ingin tahu gitu. Ya, jadi ini cuma ingin menguji ya, seperti apa namanya, kalau Bapak Ibu ingin menguji e-learning dari sistem di sekolahnya, ini bisa dilakukan dengan cara ini ya. Nah, mungkin di jurnal itu disampaikan nggak bagaimana cara mengukur kepuasan ini? Ada nggak Gimana Pak? Mohon maaf, putus-putus suaranya. cara mengukur? Oh, cara mengukur. Apakah di jurnal itu ada metode bagaimana cara mengukur kepuasan pengguna? Ada nggak kepuasan pengguna itu dengan instrumennya gitu, ada nggak? Sebentar Pak, saya buka dulu. Kalau Saya ada jadi lupa lagi. itu menjadi apa? Menjadi pengetahuan yang bisa digunakan ya. Jadi artinya kalau instrumen yang sudah dipublish di jurnal itu bisa kita gunakan dan tidak perlu di-adjustment nanti. Nah, di sini kan disimpulkan bahwa kualitas e-learning itu bisa didapat dari informasi yang ada dan sistem yang digunakan. Nah, kalau memang di jurnal itu ada instrumennya atau ada metodenya bagaimana cara mengukur, nah nanti Bapak Ibu sudah punya punya referensi ya, kalau memang ada tesisnya nanti tertarik di pengukuran kepuasan e-learning. Tapi kalau belum ada, berarti Bapak Ibu nanti harus bikin instrumen pengukuran kepuasan itu, kemudian adjustment ya, baru bisa digunakan. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Ada, Jadi di sini cuma langsung ke hasilnya saja. Tidak ya mungkin tidak disampaikan ya. Karena memang itu sifatnya bisa juga dia itu hasil pikiran ya. Nah, biasanya kalau ingin kontak lebih lanjut itu suka dikasih email. Kalau dari rekan-rekan gimana nih yang jurnal pertama nih? Apakah ada yang ingin dikomentari? Pak Anjar? Iya Pak. Ada yang dikomentari Pak Anjar? Kemudian lagi ya, rumahnya ya. Pak Syed Indra, Pak Sopran, silakan dikomentari. Ya Pak. Ada yang ingin dikomentari di jurnal yang pertama ini? Nah, ini sambil baca juga, tapi tulisannya kecil-kecil sekali ini Pak. Saya ini melotot-melotot. Soalnya kalau diperbesar nanti nggak kelihatan semua ya Pak. Betul juga. Ya betul Pak. Biasanya faktor U kalau masalah kecil Pak. Saya sambil melotot-melototin aja ini Pak. Ini nggak tahu ini tulisannya kayaknya 9 gitu ya atau berapa ini. Saya pakai 10 ini tulisannya. Saya dari tadi melototin ini, betul ya. Pak Doni, Jadi memang di sini untuk jadi di sini memang untuk mengetahui penggunaan e-learning sampai sejauh mana berhasilnya gitu ya. Dan mungkin di dalamnya ini kan kita belum tahu juga seperti apa materi-materi atau apakah tertuju pada satu mata kuliah gitu. Atau kalau di sini kan isunya ini kan apa ya, pergeseran pembelajaran konvensional. Berarti kan di sini secara umum mungkin gitu ya. Jadi tidak terfokus pada satu mata kuliah saja, walaupun di sini jurnalnya di sini kan diterbitkannya di mata kuliah akuntansi ya, apa ini?
jurnalnya, jurnal aksinya, akuntansi gitu. Saya pikir sudah cukup ini sih, ini sudah cukup jelas kalau yang Ya, kalau yang pertama Pak, gitu. ya memang umum ya. Tadi ada yang ingin komentar? Bu siapa? Bu Rani tadi. Oh, kepiji tadi teh Pak. Punten. Maaf. Punten. Kalau tidak ada, berarti bisa fokus ke paper yang kedua. Ya, paper yang kedua ini ada sesuatu yang baru ya. Kompetensi kognitif itu yang seperti apa ini? Infrastruktur ya, yang kedua nih ya. Ya Pak, ini lebih ke pengecekan infrastrukturnya seperti apa gitu. Kalau misalkan penggunaan e-learning gitu, bahwa ternyata memang ya harus didukung, maksudnya harus didukung dengan infrastruktur yang baik sehingga kualitas pembelajaran yang dilakukan, khususnya pembelajaran jarak jauh itu bisa terlaksana dengan baik juga gitu. Iya, memang kalau sistem e-learning ingin berkualitas dari sisi kontennya ya, atau sistemnya atau koneksinya, ya memang infrastrukturnya harus bagus ya. Jadi infrastruktur memang salah satu yang penting ya di e-learning ya. Artinya kalau infrastruktur tidak mendukung, ya kualitas e-learning juga pasti akan berkurang. Terutama di database-nya ya. Di database-nya ini jadi semakin besar ya kapasitas yang dimiliki oleh sistem e-learning tersebut, maka semakin banyak konten yang bisa diakses oleh pengguna ya. Kemudian dari sisi kecepatan waktunya ya, itu terasa ya. Jadi kalau kita menggunakan sistem e-learning yang infrastrukturnya itu pas-pasan, biasanya kita berdampak ya, ke koneksinya, ke aksesibilitasnya ya, bisa lambat, kemudian data-datanya, dokumennya tidak lengkap ya. Jadi yang nomor 2 ini memang sesuatu yang sifatnya tidak terlalu hal yang baru juga ya Pak sebenarnya. Ya Pak, sebenarnya Pak. Soalnya di sini juga dijelaskan bahwa sebenarnya terkait infrastruktur ini dosen atau pendidik yang berkualitas pun ketika infrastruktur e-learning-nya tidak mendukung, jadi seolah-olah sama aja gitu dengan yang lain. Enggak, mas saya bukannya jelek, maksudnya berarti paper ini belum memberikan sesuatu yang baru gitu ya. Iya betul Pak, betul. Tapi memang kita bisa baca, artinya paper yang di submit itu ternyata tidak satu yang wah juga gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa juga membuat paper ya dengan hanya referensi ya, atau hasil perbandingan ya dari suatu e-learning yang satu ke e-learning yang kedua dibandingkan ya. Ya, jadi artinya tidak sulit juga kalau kita bikin paper yang sifatnya umum juga masih boleh ya, cuma referensinya harus jelas ya. Baik, yang nomor 2, mungkin ada yang ingin dikomentari dulu dari teman-teman. Ini dari yang kolom kedua terakhir itu hasil penelitian ya atau apa ya? Kolom kedua terakhir. Kolom kedua terakhir Pak Syabuni. Ya betul. Hasil analisis atau hasil penelitian. Apa namanya, kalau ini yang dimaksud infrastruktur itu kan tadi sarana prasarana mungkin ya?
Kayak misalnya komputer, akses internet, kayak gitu yang dimaksud infrastruktur ya. Nah, ini menarik sekali kalau saya lihat di akhir dari hasil penelitian, bahwa hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kompetensi kognitif dosen dan mahasiswa mempengaruhi infrastruktur pembelajaran jarak jauh menggunakan e-learning. Mungkin dari segi apa namanya ya, kalau infrastruktur kan lebih ke sarana prasarana mungkin ya. Jadi kalau misalnya di sini menunjukkan hasil kompetensi kognitif ini mempengaruhi, sepertinya kurang pas kalau menurut saya ya. Atau ini harus dikaji ulang gitu ya. Betul nggak, teman-teman? Enggak Gimana? lah, enggak betul. Gimana saya Iya. tadi? Gimana Pak Syafida? Ini Pak, di apa namanya, di hasil penelitian nih yang paragraf terakhir tuh, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kognitif dosen dan mahasiswa mempengaruhi infrastruktur. Atau infrastruktur di sini sistemnya mungkin, bukan sarana prasarananya. Ini bahasa Inggris apa bahasa Indonesia Pak sebenarnya? Bahasa Inggris, Pak. Nah, Oh, berarti ini kesalahannya diterjemahkan di ya? Pak Sedoni. Saya pakai Google Translate. Tapi Sudah memang di sininya kuduga. bahasa Inggrisnya memang infrastruktur gitu, Iya. infrastruktur e-learning gitu. Kayaknya sebenarnya kurang pas gitu ya, kalau kompetensi kognitif itu mempengaruhi gitu terhadap infrastruktur pembelajaran gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Tapi kalau misalnya infrastruktur di sini yang dimaksud adalah infrastruktur dari segi sistemnya gitu, sistem e-learningnya, ya pasti berpengaruh gitu. Seperti itu. Iya. Ya kadang perlu pemahaman yang logis juga ya. Ketika kita translate itu logis juga gitu. Jadi namanya juga belajar ya Pak Sebeni. Jadi yang meragukan yang kolom kedua terakhir ya. Terus Sudah kolom kita. kedua itu kan kolom kelima ya. Kolom kelima. Iya betul Pak. Ya. Terus barisnya yang keberapa? Yang paragraf terakhir Pak. Paragraf terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gitu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kognitif dosen dan mahasiswa mempengaruhi infrastruktur belajar jarak jauh. Oh iya ya. Ini mungkin kebalik ya. Tapi kalau saya masih ininya apa namanya berasumsinya ketika membaca paper ini teh maksudnya apa namanya mempengaruhi infrastruktur itu apakah memang pengetahuan dosen dan mahasiswa atau ilmu-ilmu yang dia kuasai tidak bisa tercurahkan dengan baik atau dengan maksimal dengan adanya e-learning ini atau gimana gitu. Kayaknya kalau saya mikirnya ke sana gitu. Oh mungkin dipengaruhi atau mempengaruhi? Ya itu tuh bahasa Inggris saya kadang membingungkan jadinya apa ya. Ketika saya dilihat di sini di translate-nya memang mempengaruhi infrastruktur pembelajaran gitu. Jadi mungkin ya sulit mungkin membuat apa namanya membuat e-learning-nya gitu. Ya memang bagi kita ada sulit dipahami ya. Jadi Pak Sebeni nanti bisa dicek lagi dan tidak memang Google Translate itu per kata ya. Nah kalau memang sifatnya meragukan bisa ditranslate sendiri aja, dikonversi dengan bahasa sendiri. Ini Warzukni kan nih, Warzukni ini jago bahasa Inggris. Warzukni ini. Siapa nanti kita coba berkolaborasi. Ya, memang ini sangat ini ya yang paragraf terakhir ya. Bisa juga tadi ya infrastruktur di sini bukan infrastruktur alat mungkin ya. Iya Pak. Tapi dari sisi kontennya memang tidak ada yang baru ya. Dia hanya ingin melakukan penelitian terhadap e-learning-nya ya.
apakah ada infrastruktur yang baru, Pak Febri, di sini? Misalkan menambahkan apa gitu, sehingga e-learning itu menjadi berkualitas. Nggak ada sih Pak, ini mah yaitu lebih kepada apa namanya, bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa gitu, pembelajaran jarak jauhnya seperti apa, kemudian permasalahannya seperti apa gitu. Nah, termasuk di sana yang tadi yang menjadi bahan diskusi kita bahwa ada keunikan atau kemenarikan bahwa yang dimaksud infrastruktur itu yang seperti apa. Ke sana aja sih. Ya, kalau gitu pindah ke paper yang ketiga. Ini gaya belajar ya. Nah, ini gaya belajar di sini tuh maksudnya e-learning-nya itu bisa menyesuaikan gaya belajar siswa atau menyimpulkan gaya belajar siswa dari ini ada model gaya belajar Wilder Silverman Learning Style model ini apa nih? Itu model gaya belajarnya Pak. Jadi model gaya belajar yang digunakannya itu yang dipakai. Ada penjabarannya nggak? Bentuknya seperti apa nih gaya belajarnya? Oke, sebentar Pak. Ternyata ini Pak, setelah dibuka lagi jurnalnya nggak di ini gitu, nggak ditampilin kalau yang model FSL-nya, hanya dia menggunakan model ini gitu. Kemudian apa namanya, siswa itu diujikan dengan model ini, kemudian gaya belajarnya muncul. Setelah gaya belajarnya muncul, ternyata apa namanya, si siswa tersebut gaya belajar itu tidak menjadi hal yang mutlak gitu katanya teh, bahwa ketika setelah diujikan dengan model yang ini, kemudian setelah diketahui gaya belajarnya, tetapi ada kondisi lain yang terjadi, misalkan seperti halnya apa namanya, tingkat kesulitan yang meningkat, ternyata gaya belajar itu jadi berubah, tidak FSLM lagi katanya begitu Pak. Intinya tuh ke sana sih. Kalau yang gaya belajar Ya. SLM itu apa dijabarkan? Ada penjabaran? Jadi untuk FSLM itu sebenarnya apa namanya, gaya belajarnya itu ada visual, kemudian visual atau verbal, kemudian penginderaan persepsi atau intuitif, pemrosesan aktif atau reflektif, dan memahami sekuensial atau global. Jadi FSLM nama nama aja sih, kalau isinya itu ada 4 tadi, ada verbal, ada intuitif, reflektif, dan global atau sekuensial ya Pak. Nah, itu termasuk kayak kayak FAQ kayaknya teh. Jadi kayak kalau kita pakai mah kayak VAK gitu. Nah, ini mah namanya FSLM, namun di dalamnya itu aja sih. Itu masih seputar itu gitu, Pak. Tapi ini kayaknya ada kebaruannya di sini, soalnya di sini kan dia teorinya pakai machine learning terus classification di sini. Berarti kan di sini udah ada kecerdasan buatannya sih kayaknya sih.
Ya, ini ada yang baru ya, machine learning. Machine learning ini berarti ada apa namanya, ada sesuatu yang baru ya, bisa merekam pemakainya, kemudian digunakan sebagai sampel, sebagai data training. Ini bagus nih. Jadi gimana nih ceritanya nih? Setelah dipakai bisa menyimpulkan apa? Ya, jadi setelah digunakan machine learning ini mengklasifikasikan termasuk gaya belajar apa dari model FSLM ini, kemudian setelah diketahui diberikan kasus yang lain, ternyata si siswa tersebut gaya belajarnya berubah lagi gitu, tergantung dengan situasi dan kondisi, katanya gitu. Jadi bagus ya, ini ada yang barunya ya. Yang pertama machine learning, kemudian diklasifikasi gaya belajar ya. Nah cuma ini kayaknya susah juga nih kalau dibikin riset, ini berarti bikin e-learning yang berbasis AI ya. Tuh kan expert system kan, tuh dengan expert system ya. Jadi digabungkan ini ya, e-learning embedded ya, yang pernah saya ceritakan ya. E-learning tapi ada sistem cerdasnya ya, yang bisa mengukur atau mengumpulkan penggunanya, kemudian direkam, digunakan sebagai data training, kemudian bisa mengubah gaya belajarnya. Ini dari, ini jelas ini jurnalnya juga Elsevier ya. Elsevier ini jurnal yang susah sekali masuk ke sini. Iya Pak, Ya. Q1. Q1 ini Mak. Jadi dari luar juga ya? Iya Pak, dari luar. Tapi kalau lihat namanya kayaknya nama-nama orang Asia ya. Ini kayak orang India gitu kalau tidak salah. India ya. Rasid. Ya Pak, India, dari Hyderabad, India, Universitas Urdu. Ya ini kalau mau ditiru ya, ditiru dari sisi idenya ya, ini bisa digunakan sebagai judul tesis nih. Mungkin diambil yang sederhana aja. Ya. Baik, mungkin ada yang ingin tanggapi dari paper yang ketiga ini, rekan-rekan. Ada yang ingin dikomentari? Ini maaf, ini ada WA di grup. Katanya Pak Lala ini Kenapa? untuk perkuliahan di screenshot katanya. Oh gitu? Iya di grup Pak. Ya, saya screenshot ya. Maksudnya setiap kuliah. Terus dikirimnya ke mana? Ke grup kan? Dikumpulkan ke saya Pak. Di sini katanya setiap perkuliahan mendokumentasikan, Akreditasi. di capture Google Meet-nya, Google Meet atau Zoom atau slide, kumpulan tugas, daftar hadir dan lain-lain, dikumpulkan ke saya dan ditaruh di Google Drive nanti buat akreditasi katanya. Ya Pak Sebelumnya yang lakukan. Siapa? Ada di YouTube Pak, jadi gampang nanti tinggal di screenshot. Ya udah, terus gimana nih? Balik lagi ke paper 3 nih. Ada yang ditanyakan nggak? Nah ini yang menarik itu
lebih dari 75% itu digunakan untuk belajar ya. Berarti memang ini surveinya di mana ya? Ada ini enggak di Indianya atau di luar? Kemudian lebih menyukai bacaan ya daripada video ya. Ini kebalikan dengan mayoritas siswa kita ya. Iya betul. Kalau di kita kayaknya lebih ke video dan ke praktek ya. Kalau di sekolah-sekolah kita gitu. Dan di sini juga membuktikan di sana itu kalau gaya belajar itu bukan sesuatu yang mutlak gitu. Ya, Artinya apa? merupakan sesuatu yang mutlak gitu ya. Tidak dapat berubah gitu. Jadi maksudnya Ya kalau misalnya apa namanya tadi kalau misalnya dia lebih menyukai secara konvensional dengan ceramah, artinya dia akan selalu mengikuti gaya belajar seperti itu gitu, ceramah dulu, dan pada akhirnya ketika dia tidak dapat menemukan suatu jawaban, ketika tes tidak menemukan suatu jawaban pada ceramah tadi, barulah dia begitu mau apa namanya mencari gaya belajar yang lain gitu, boleh dari video atau mungkin simulasi kayak gitu. berarti Jadi memang gaya belajar itu pada intinya mutlak gitu ya dari hasil penelitian ini gitu. Makanya kalau kita maksain, kalau misalnya siswa memang gaya belajarnya, kalau di saya kan kebanyakan kan visual kinestetik gitu ya, dipaksakan dengan gaya belajar membaca. ceramah membaca gitu, gurunya ya mungkin susah juga gitu. Ya memang literasi kita ya, semangat literasi siswa kita memang kurang ya. Semangat membaca itu kurang ya. Ini kan dibuktikan dengan kunjungan ke perpustakaan ya, kemudian penggunaan apa namanya media itu kan banyaknya senangnya kan yang visual ya. Pengennya praktis ya kalau di kita itu ya. Iya betul Pak. Pengen yang praktis. Ya berikutnya paper 4. Ini juga sama ya gaya belajar ya. Ya Pak, karena Ini paper lokal ya. Lokal Pak, dari UNM. Cuma ini ingin dibuktikan pada mata pelajaran ya, satu mata pelajaran ya. Iya, betul Pak. Nah, di sini ada motivasi belajar ini. Ini apakah ada instrumen cara mengukurnya ya? Motivasinya itu meningkat itu gimana cara mengukurnya? Ada nggak di papernya Pak? Sebentar Pak, saya buka dulu. Atau mungkin ditampilin aja papernya atau nggak perlu Pak? Kalau misalkan dilihat di sini sih, kalau instrumen yang kayak gitu emang nggak ada, cuman di sini hanya hasil-hasil pengukurannya, misalkan pengaruh penggunaan media pembelajaran e-learning terhadap motivasi belajar. Nah, diukur menggunakan taraf signifikannya berapa, katanya begitu. Pakai statistik ya. Kalau misalkan dilihat dari ininya tabelnya gitu, ada sigma gitu atau apa gitu ya, itu statistik. Nah, kemudian ada R square, yang kayak gitu sih Pak. Hanya tabel-tabel saja yang ditampilinya, nggak ada penjelasan lain. Jadi cuman ini motivasi belajar terhadap hasil belajar. Oh, ternyata setelah diukur dengan statistik, HO-nya ditolak, HA-nya diterima, gitu. Berdasarkan dari pengujian ini didapatkan hasil bahwa ternyata ada pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar dengan
hasil belajar siswa. Seperti itu sih, Pak. Terus yang lainnya? Nggak ada komentar ini, ibu-ibu nggak ada komentar ini. Ibu-ibu Di ada sini. apa lagi? Tinggal ini. Yang nomor 4 apa Pak? Sebenarnya kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah bahwa Yang nomor 4, yang nomor 4 aja. nomor 4 ya yang Nggak ini. kelihatan soalnya ke bawah. Oh. Nah, Nah, ini jadi ini sama sih, yang ini juga masih nomor 4, Pak, yang atasnya. itu nomor 2. Ini nomor 4, Pak. Nah, ini Bukan, dua. maksudnya Maksudnya kesimpulan nomor 4. Oh, Tadi kan kesimpulan nomor 4. kelihatan, nah kurang ke bawah. Nah ini baru faktor F, Pak. Saya jadi tidak connect gini nih. Baik. Faktor U ini. Ya kayaknya ini ketularan nih, ya parah ya. Iya. Belum makan malam ya. Betul. Nah, jadi nomor 4, pengaruh signifikan penggunaan media pembelajaran e-learning terhadap hasil belajar siswa baik secara langsung sebesar 0,36 maupun melalui motivasi belajar sebesar 0,1 pada mata pelajaran SIMDIK di SMK 2 Pinrang. Total efeknya 48%. Tapi di situ nggak ada instrumen mengukur bagaimana mengukur motivasi belajar ya? Nggak ada, Pak. Langsung ke ini aja ini mah, tabel-tabel, kemudian dari tabel itu Tabel dijelasin aja. gitu. Yang Berarti kayak itu screenshot. memang itu apa namanya, instrumen tidak dicantumkan ya di papernya, tinggal hasilnya saja. Tapi saya pernah bimbing itu ada juga sih yang sudah jadi tuh yang instrumen motivasi siswa ya. Nah ini tidak ada yang baru ya. Jadi kalau saya perhatikan kayaknya di sini ada 3 subjek penelitian gitu. Kalau awalnya sih saya pertama kali lihat judul, kirain saya itu bisa di atasin lagi Pak Aslan. Punten. Nah, kirain saya ini di sini kan pengaruh media pembelajaran e-learning, gaya belajar dan motivasi. Kirain saya itu satu subjek gitu ya, satu domain penelitiannya. Ternyata memang ketika dilihat hasil penelitiannya di sini memang dipisah-pisah gitu. Jadi e-learning terhadap hasil belajar, kemudian motivasi terhadap hasil belajar. Justru motivasi itu bukan ininya Pak, bukan yang dihasilkannya. Yang dihasilkannya itu outputnya itu tetap hasil belajarnya. Motivasi itu yang ditelitinya gitu. Pakai instrumen. Jadi cara mengukurnya bagaimana, nah itu nggak disebutkan. Maksudnya dengan menggunakan e-learning apakah ada motivasi gitu kan, kenaikan motivasi. Ya. Iya Pak. Jadi maksudnya yang ditelitinya itu kayaknya hasil belajarnya deh Pak. Yang ditelitinya itu hasil belajarnya gitu. Hasil belajar biasanya pakai gen ya. Ini dia nggak pakai gen ya. Iya benar. Nah ini harusnya pakai, ini mungkin gen ini yang 0,36 itu gennya itu. Pak Asep Doni belum pernah ya pakai gen ya. Yang dari pendidikan siapa? Belum, Pak. Pak Anjar kayaknya. Pak Anjar ya. Hah? Pak Anjar ya. Pak Anjar, Bu Wani, Bu Arjukni. Nah itu tahu tuh. Jadi hasil belajar itu dengan cara gen ya 0,36 itu perbandingan antara sebelum dan sesudah menggunakan ya, misalkan sebelum itu pakai pretest, setelah menggunakan e-learningnya menggunakan post-test ya. Nah tapi di sana ada 2 yang dihasilkan, hasil belajar itu gen, yang kedua motivasi belajar 0,1 itu mengukur motivasi belajar yang tadinya motivasinya misalkan X ya, setelah menggunakan jadi Y, nah itu ada kenaikan enggak. Nah itu juga ada instrumennya ya. Jadi ini 3 subjek tadi ya, misalkan kayak belajar,
motivasi hasil belajar gitu Pak Syafrida. Iya betul Pak. Kayaknya apa ya? Terlalu boros gitu. Kayaknya satu Enggak, aja. kalau saya menanggapi ini memang perlu. Kalau cuma hanya hasil belajar itu terlalu umum di pendidikan itu. Makanya Oh gitu. skripsi yang sekarang ini saya selalu menambahkan outputnya, tidak hanya hasil belajar. Kalau hasil belajar terlalu sederhana sekarang, hanya mengukur gen saja itu simple ya. Makanya saya suka ngasih tambahan selain hasil belajar itu apa yang akan diukur, misalkan kenaikan berpikir komputasi, nah itu ditambahannya, atau berpikir kritis, nah itu tambahannya. Nah ini tambahannya adalah motivasi. Nah ini kayaknya memang hasil penelitian yang tidak ingin hanya hasil belajar gitu, terlalu simpel kalau hasil belajar dan terlalu umum. Bahkan ini juga motivasi belajar ini kalau menurut saya ini sudah terlalu umum juga, karena motivasi belajar itu hanya menggunakan instrumen ya. Nah kalau ada yang berpikir komputasi, nah itu agak menarik juga ya, kalau selain hasil belajar juga meningkatkan cara berpikir komputasi siswa. Nah itu ada yang baru ya, di mana instrumennya itu perlu analisis yang tinggi membuat soalnya. Jadi soalnya itu diarahkan ke konsep berpikir komputasi. Ya gitu Pak Syed, ya nanti kalau memang tesis itu harus ada hasil belajar ya, pembelajaran, nanti akan belajar statistik gen itu. Statistik udah dapat belum? Statistik Pak. lanjut. Sudah Pak. Cuma sekali statistik. Ada Pak? Nggak ada. Statistik. Satu kali nggak ada statistik lanjut, statistik Oh, aja. yang Pak Salman kan? Ya Iya. betul, semester 1 Pak. Ada pembelajaran itu nggak mengukur gen gitu? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada ya. Tapi nggak susah sih. Simple sih. Ya baik, yang terakhir yang kelima, ya yang keempat ini sudah bisa dipahami ya. Nah ini ada tip learning ya. Ini yang menariknya di mana nih? AES ya, Adaptive E-Learning System. Coba dijelaskan lagi Pak Syed. Oke. Kalau yang kelima ini mengenai Adaptive E-Learning System, itu fokus utamanya sih sebenarnya memfasilitasi siswa SMK yang notabene kebanyakannya praktik dibandingkan dengan materi gitu ya, dengan presentasinya 75% praktik, 25% materi, dan rata-rata siswanya itu kadang kalau ditanya teori nggak tahu gitu, itu teh apa gitu, nggak tahu, tapi kalau misalkan disuruh praktekin, nah, dia bisa gitu. Nah, kemudian dengan adanya adaptive e-learning ini diharapkan 25% materi yang disampaikan itu bukan gitu maksudnya, diharapkan materi yang kurang disampaikan selama pembelajaran di sekolah dapat terpenuhi dengan adanya adaptive e-learning ini, sehingga siswa dapat membuka lagi teori-teori atau materi-materi yang diajarkan di luar jam pelajaran dengan membuka e-learning itu. Kayak gitu sih Pak. Silakan ada tanggapan yang kelima ini. Tapi kalau ini yang menyesuaikan itu sistemnya ya, misalkan nih e-learning untuk SMK. Nah SMK ini banyak praktek nih, maka kita bikin e-learning yang banyak prakteknya gitu ya. Jadi tidak otomatis ya. Jadi menyesuaikan penggunanya dulu ya, bukan otomatis sistem itu menyesuaikan gitu ya. Ya. Bahasa ini. Ini kan kalau di sini adaptive e-learning, kesimpulannya ya, merupakan e-learning yang dikembangkan untuk menyesuaikan kebutuhan penggunanya. Berarti ini survei dulu ya, yang bikin e-learning ini survei dulu ke siswanya atau penggunanya. Ini banyak gaya belajar yang apa nih siswanya itu, kemudian
kontennya banyak, konten apa nih, teori atau praktek. Nah, setelah dapat informasinya, baru bangun e-learning-nya. Jadi ini adaptifnya itu tidak otomatis ya, tidak ada unsur AI-nya ya, tapi Iya, Pak. sudah dibuat di awal dulu ya. Misalkan e-learning untuk anak TK, nah kita survei dulu nih anak TK ini sukanya apa, tapi nggak mungkin ya anak TK e-learning ya. Misalkan apa ya, e-learning untuk pekerja aja ya, pekerja pelatihan ya, pelatihan pekerja bengkel misalkan ya. Nah itu kita survei dulu siapa penggunanya ya, kemudian kontennya seperti apa, baru disesuaikan ya. Pendidikannya banyaknya apa gitu. Jadi ini bisa juga disebut adaptive e-learning system ya, cuma tidak yang ada unsur kecerdasannya, tapi dibuat dari awal ya. Jadi bisa juga digunakan tesis ya, misalkan di Bapak Ibu ingin bikin e-learning yang sesuai dengan penggunanya gitu, gaya belajar penggunanya atau siswanya. Ya. Nah, nanti kan ada tugas besar yang bikin e-learning mata pelajaran masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau ingin menggunakan konsep adaptif e-learning system berarti punya model e-learning yang berbeda ya, karena menyesuaikan siswa di tempat Bapak Ibu. Ya. Ya, ini 5 paper ya. Silakan komentar dulu di paper yang kelima. Enggak ada. Masih dibaca-baca, Pak. Iya. Jadi 5 paper ini ada yang sifatnya sudah umum ya, karena memang bahasanya tidak ada yang baru ya, tapi ada juga yang baru, dan memang kalau antara paper luar sama paper dalam itu kelihatan ini ya. Kalau paper luar itu ada yang barunya, kelihatan ada yang barunya dan bisa digunakan untuk ide ya, untuk mendapatkan ide membuat tesis ya. Tapi kalau yang lokal biasanya hanya sifatnya hanya uji coba ya, kemudian ingin mendapatkan penilaian atau kepuasan terhadap e-learning-nya gitu. Dan itu untuk skala S2 sepertinya masih kurang ya. Ini kayaknya banyak paper S1 nih yang lokal ini. Kemudian ini Pak Sebdoni sudah bisa membaca paper ya. Mudah-mudahan nanti bisa kedepannya bisa membuat sendiri ya. Baik Bapak Ibu, untuk minggu depan ya kita coba akan ulas lagi paper-paper yang sudah Bapak Ibu rangkum ya. Kemudian kalau bisa 2 peserta ya biar ada yang baru ya. Nah formatnya bisa seperti ini ya. Ini simple tapi sangat padat ya. Ini dari mana idenya Pak Asmudani? Saya nggak ngasih format ini. Itu dari waktu pembelajaran Pak Awai. Pak Awai juga sih nggak ngasih, sebenarnya nggak ngasih harus seperti ini, cuman pernah nunjukin di presentasinya kayak gini. Ya itulah menjiplak gimana dosennya Pak. Iya, ya bagus ya, kita tahu apa masalahnya, kemudian bagaimana menggunakan metodenya ya, hasilnya, kesimpulannya ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini yang tidak hadir Pak Alko saja. Tapi yang lainnya ada apa enggak ya? Kok tidak ada suaranya? Menyimak, Pak. Insya Allah Hadir, Pak, menyimak. ada Pak. Menyimak. Kalau mabuk baru muncul. Ya baik Bapak Ibu, kita akan coba lanjutkan lagi minggu depannya. Kalau penyajiannya bebas kan ya Pak ya? Ini kan merangkum, saya jadi merangkum aja gitu, nggak kayak tadi, kayak Pak Aston kan keren tadi. Oh, kalau mau diikut, mau ditiru bagus itu punya Pak Sabdoni. Kalau mau ditiru, direvisi maksudnya Pak. ya Kan udah dikirim ke folder itu, memang kebetulan kan saya kan kemarin ada banyak kesibukan, jadi ya apa namanya nggak sesuai format yang tadi Pak Asdon
tampilkan gitu. Formatnya gimana kalau selain berarti tinggal kesimpulan aja gitu di Biasa aja sih dideskripsikan begitu aja, kayak gantian. kayak ngerangkum aja gitu Pak. Ya, ya. Iya, kalau masih bisa sempat mengubah, diubah aja Pak. Kan masih ada 1 minggu nih. Ya, bagus itu direvisi, Pak. Bagus, Pak. Biar banyak Tapi- ini, biar makin lanjut. Iya. Tapi lumayan leneng juga ya. Enggak, Baru disuruh 5 aja ya Pak ya, udah leneng gitu. enggak kan aja mengubah, jadi dibaca lagi karena bagusnya itu ada poin-poin yang bisa kita ambil gitu ya. Ada teorinya, ada permasalahannya gitu, ada metodenya gitu. Tapi kalau disimpulkan dalam satu paragraf ya atau satu tulisan nggak kurang fokus mungkin ya. Jadi Pak Sudonianya ketawa. Jadi yang saya tangkap itu waktu ditugaskan sama Bapak itu kan bikin rangkuman 1 paper 1 lembar ya. Udah aja saya gitu fokusnya itu. Iya 1 itu lembar Pak, aja, Pak punya Pak Sepdoni malah ringkes itu 5 paper cuma 2 lembar apa 3 lembar. Iya, betul. Ayo tiru semuanya, dirubah. Jadi ATM. Iya. Ya kalau menurut saya dipakai aja punya Pak Sepdoni sebagai KM harus diikuti ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Terima kasih pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. Wah, Zukni sudah keluar. wabarakatuh.